Hai, gue Kemal, gue adalah coach speaking skill dari Kemal Speaking Camp. Alright, kita kenalan dulu. Siapakah gue? Gue adalah coach speaking skill. Apa itu speaking skill? Speaking skill itu sebetulnya sama seperti public speaking. Yang selalu gue campaign kemana-mana, yang selalu gue bilang kemana-mana bahwa public speaking dan speaking skill itu sama. Tapi kenapa gue lebih suka pakai kata speaking skill? Karena kalau misalnya orang disuruh belajar public speaking, selalu identik dengan yang namanya penyiar radio, MC, kemudian moderator. Jadi suruh belajar public speaking, gak mau. Nah makanya gue rubah. Yuk kita belajar speaking skill. Nah hari ini gue pengen ngajarin atau mungkin sedikit sharing aja mengenai speaking skill untuk yang suka live. Khususnya yang live-nya adalah jualan. Karena banyak yang nanya ke gue kalau gue live di TikTok. Coach, gimana sih jualan tapi ada yang nonton? Nah ini nih, step-stepnya sebetulnya agak panjang. Number one adalah orang ketika nongol ya, lihat lo di FYP atau ngeliat di live-nya. Number one adalah mereka harus tahu purpose mereka itu apa. Karena to be honest, you are nobody. Kecuali di depan Anda ada satu brand. Nah, brandnya terkenal, mereka stop tuh. Oh, brandnya adalah let's say iPhone ya. Langsung, gue berhenti dulu deh, iPhone. Oh, brandnya adalah let's say baju merek, let's say Nike atau Lacoste. Oh, gue berhenti dulu deh. Tapi kalau teman-teman adalah UMKM, makanan, minuman, clothing, dan brandnya masih baru, apakah mereka akan berhenti atau akan nge-swipe? Nah, so number one adalah purpose. Jadi itulah pentingnya branding. Brandingnya jangan pada saat live. Brandingnya pada saat bikin konten. Branding terus. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 video gak akan cukup. Harus lagi, dan lagi. Sampai orang mempunyai satu persepsi bahwa lo adalah orang di bidang titik. Oke, contoh misalnya lu pengen jualan jus. Nah lu harus bikin konten apapun tentang buah, apapun tentang jus, apapun tentang vitamin, apapun tentang kesehatan. Mungkin lu berkebun dan lain, tapi semua message-nya ditarik ke jus. Jadi orang taunya lo adalah jus. Oke, makan siang, makan pagi, makan malam, lu di kota ini, di kota itu makan jus khas daerah. Bikin dulu. Sampai ada satu perception ya. Image di mata viewers lo adalah, oh kalau ngomongin jus ke si Rudy aja. Emang dia jagonya jus, ngomongin jus emang cakep nih orang. Mix minuman jusnya juga enak-enak. Nah ketika orang lihat lo live di TikTok, orang tahu bahwa lo adalah Rudy yang pakarnya jus. Mereka akan berhenti. Tapi tanpa purpose tersebut, tanpa brandingan tersebut, orang tidak akan punya purpose untuk berhenti di live lo. Oke? Jadi paham ya teman-teman. Number one, bikin purpose dulu. Bikin alasannya dulu mereka untuk berhenti di live lo. Artinya apa? Lo butuh branding. Di balik branding ada yang namanya communicating. Wow, complex? Yes, it is complex. But it's fun. Trust me, it is fun. As long you love your brand. As long you love what you're doing and enjoy the journey. Oke? So, dan ini berlaku untuk semua. Balik lagi, khususnya untuk teman-teman yang punya zero awareness. Misalnya kamu adalah keripik singkong, cap kaki 1000 misalnya ya. Atau kamu jualan air putih dari Gunung Sahari misalnya ya. Brand kamu tuh zero awareness. Mau gak mau kamu harus branding. Nah brandingnya itu butuh yang namanya story. Butuhnya kreativitas. Jadi sehingga kamu live di platform manapun. Oh ini orangnya nih. Langsung. Do you get it? I hope you get it. Nah sekarang kita masuk nih. Berikutnya. Ketika sudah live. Gimana caranya biar orang tuh stay. Orang tuh nonton. Number one, ketika purpose itu ada. Kedua, ketika live, ini banyak banget kesannya kayak gini nih. Lihat ya.
host matanya kemana-mana. Bahkan sering saya lihat matanya ke handphone. Sambil ngapain? Lihat nih. Oke, dicek-cek aja dulu silakan. Ada Bang Kemal. Ya Bang Kemal, cek aja dulu etalasenya. Mau dibantuin spill nomor berapa? You see what's the problem? You're not talking, you're not communicating. Lu diem aja. Sedangkan brand lo zero awareness. Sekali lagi beda kalau brand lo itu yang lu jual produknya orang udah tahu. Kayak iPhone, Samsung, misalnya TWS yang terkenal. Misalnya Holy Land atau baju-baju yang sudah terkenal, sepatu. Itu beda, orang udah punya purpose. Tapi kalau lu UMKM, lu jual empe-empe, no one knows about it. Lu jual frame kacamata, no one knows about it. Ya. Lo butuh yang namanya elaborasi, improvisasi. Skill berimprovisasi itu penting sekali buat teman-teman yang live di TikTok. Okay? So make sure you know how to improvise. Like me right now, let's say. Gak ada skrip, ngoceh aja terus, ngoceh terus. Tapi balik lagi, the fundamental, lo harus punya speaking skill yang bagus. Number 2, you know your product. You have to know your product. Contoh. Boleh minta minuman nggak? Apa aja deh? Ini contoh ya. Let's say ini adalah minuman. Oke, it's your brand. Let's say marketnya adalah minuman untuk olahraga. Oke, semacam isotonik. So jadi ketika kamu jualan ya, kamu harus sebutin aja terus ya apapun mengenai si isotonik ini. Tapi jangan hard sell. Contoh misalnya gue live. Oke, nih mau nanya teman-teman nih kemarin yang udah maraton. Gimana? Ada Singapura Marathon, terus ada Milo Marathon. Coba dong, kasih tahu. Denger nggak berita mengenai kalau misalnya race pack di luar negeri sama dalam negeri beda? Denger nggak teman-teman? Coba, lu pernah dapat race pack apa? Pernah dapat race pack apa? Coba cerita nih. Karena kan market lu udah pasti orang yang suka olahraga. Pasti ada yang jawab tuh. Ada yang tahu nggak race pack di luar negeri apa? Katanya jelek banget bos. Katanya jelek banget, nggak dapat apa-apa bahkan minim. Jadi kalau lu mau lari, larinya di mana? Indonesia the best. Gua nih orang yang suka lari di mana-mana. Ya, race pack yang gue dapetin, wow, nggak ada yang sekeren Indonesia. Asli. So the best and the funnest place untuk maraton all over the world setelah gue lihat-lihat adalah Indonesia. But don't forget, abis lu lari, lu coba minuman gue. Oke, langsung di check out sekarang ya guys ya. Dan ini minuman, why gue bikinnya segede gini, lu pakai lari enak. Lu bawa lari gak ganggu. Cuma segede handphone. Dalam genggaman bisa. Jatuh anti spill. Ya. Dan ini guys. Lu kalau minum ini silakan lu coba dengan isotonic yang lain. This is a local brand. Memang gue bukan brand-brand internasional. But this brand udah ada. Dan gue bisa segede gini. Karena teman-teman komunitas. Komunitas lari. Ya. Komunitas fitness. Komunitas jalan. Komunitas padel. Mungkin pernah lu ngeliat 1-2 orang ya minum ini, silakan. Try it first. Nah gue di keranjang kuning nih guys. Nah jadi kayak lu cerita terus. Number 1 sekali lagi, lo harus paham produk lo. Ya, lo harus paham produk lo. Sedetail apa? Sedetail kenapa botolnya begini. Kenapa botolnya ada di sini, begini nih. Nah kenapa kandungan airnya sekian, ingredients siapa? Lo harus paham. Kayak gue paham Kemal Speaking Camp. Jadi ketika orang mau nanya dari kiri, kanan, atas, bawah, gue bisa jawab. Dan gue gak takut. Ya karena gue paham produk gue. So number 1, jangan lu cuma tahu. Yuk di check out yuk isotoniknya yuk. Teman-teman yang mau lari yuk. Silakan teman-teman. Nih mumpung ada promo nih. Yang ada lu ntar perang harga. Oke, yang ada lu perang harga. So make sure teman-teman ketika lu jualan ya, you know what you're talking about. Oke, ini gue tadi improvisasi asal aja guys. Contoh misalnya, let's say apa? Tas ya, kan banyak tuh. Produk-produk UMKM tas. Nah, ini lo harus tahu guys. Bahannya apa? Kenapa di sini ada kancingnya? Ya, lo harus tahu sedetail itu. Kenapa ada kancingnya? Oke. Nah, satu lagi. Lihat nih, tas ini. Nih lihat nih, di sini ada kaitnya. Ada semacam beltnya. Kenapa? Ini khusus buat businessman, ex-mood yang keluar kota. Lo bawa travel bag.
dan bingung tasnya taruh mana. Nih taruh di set. Nah, ditarikan kopernya. Jadi lu nggak repot lagi. Lu di sini ada apa? Tempat tumbler. Oke. Di sini lu kasih tahu di sini ada tempat tumbler. Zippernya seperti apa? Bisa berat berapa? Bisa muat laptop apa aja lu sebutin. Whether itu laptop brand A, brand B, brand C. Berat udah ada yang nyobain bawa tumbler ditambah dengan laptop, beratnya kayak gimana dan megangnya kayak gimana. Kalau kesini begini keberatan lu bisa taruh di pundak. Oke. Dan bawahnya bahannya apa, jadi kalau kena lantai lu taruh MRT, KRL, keinjek, basah, easy to wipe. Sedetail itu lu harus bisa jawab. Kenapa di sini ada zipper? Dan lu kalau bisa campurin dengan cerita, teman-teman. Ya. Ketika lu udah bisa campuran sama cerita itu disitulah. Ya. You tell story again and again and again and again. Of course, produknya jangan cuma satu. Oke. Jangan cuma satu. Apalagi buat beginner ya. Buat yang baru kalau bisa produknya jangan cuma satu. Karena nanti lu akan bingung mau ngomong apa lagi. Dan jangan pernah takut untuk mengulang-ulang informasi. Karena di social media ketika live commerce penontonnya selalu baru. Penontonnya selalu baru. So balik lagi, number one adalah purpose ya teman-teman ya. Purpose. Harus create purpose. Gimana cara create purpose? Adalah branding. Making content. And that's gonna be a long journey. It's gonna be a long journey. Yang ketiga berikutnya adalah ketika orang sudah live, elaborasi. Elaborasi, improvisasi, ngomong yang bagus. Ngomongnya yang keren. Biar orang stay. Karena misalnya gini. Sayang banget loh, lu punya produk bagus. Tapi lu nyampeinnya, ya silakan yuk di check out yuk teman-teman. Saya di sini ada satu produk, silakan. Ini bagus sekali buat ke kantor. Mau bawa file bisa. Kemudian bawa laptop juga bisa teman-teman. Silakan. Yang mau tanya-tanya aja dulu, boleh. Ada siapa? Silakan tanya dulu. See? You see? It's boring. Bahkan zipper ini aja bisa jadi satu konten loh. Zipper. Gue mau zip ini 10 kali nggak akan macet. 1, 2. You see? Ini apa? Kekuatan improvisasi. Karena gue pikir, oh apa lagi ya? Padahal gue bukan tukang tas guys. Anti macet guys. You see? Gue kencengin lagi nih. You see? Those kind of stuff. Itu dibutuhin. So teman-teman. Sekali lagi. Kita adalah bangsa yang punya potensi tapi tidak bisa berkomunikasi. Trust me. And we are still on that stage. Begitu banyak produk-produk di Indonesia yang wow, bagus, keren, affordable, tapi sayangnya tidak berbicara. Ketika tidak berbicara, ya siapa yang mau beli? Akan kalah dengan brand-brand besar, ya, akan kalah dengan brand-brand besar yang sudah punya awareness, yang sebetulnya by quality nggak kalah. So balik lagi teman-teman. We have to compete, okay? And you have a good product. Tapi kalau cuman produknya doang yang bagus, tapi cara berkomunikasinya enggak. Sekali lagi, yang selalu saya bilang di social media dan setiap kali saya seminar, sebagus-bagusnya produk lo nggak bisa ngomong, ini akan tersimpan di gudang selamanya. Thank you very much and good luck.